ya. Jadi sebetulnya ada pergeseran karena sebetulnya ada penambahan di silabus terkait dengan untuk yang metode Newton-Raphson. Nah, jadi nanti untuk yang setelah UTS ya, itu sebetulnya materinya adalah aproksimasi dan interpolasi polinom ya. Jadi mulai dari situ nanti setelah UAS-nya nanti ya. Jadi untuk pada pertemuan ke-9 ini kita akan melanjutkan lagi. Namun saya akan untuk yang materi saya sudah sampaikan di classroom ya. Namun nanti kita akan membahas tidak menggunakan slide itu. Saya ini dapat materi yang bagus ya. Nanti kita bahas dari sini aja sebetulnya sama gitu. Cuma ada penyampaiannya yang berbeda tuh. Di sini nanti lebih banyak contoh. Nanti bisa saya share lagi materinya. Jadi kalau untuk melihat konsep dan juga tujuan kita melakukan aproksimasi interpolasi polinom itu lebih jelas nanti. Sambil mengingat yang pertemuan ke-7 kemarin. Saya sharekin terlebih dahulu ya. Ya, sudah terlihat PDF-nya? Ya. Nah, ya. Jadi saya menggunakan materi ini ya, mempunyainya ITB untuk menjelaskan terkait dengan interpolasi polinom ya, karena saya lihat memang konsep dan juga contoh-contohnya lebih mudah dipahami gitu ya. Tapi nanti untuk yang materi yang saya sampaikan itu nanti silakan dibaca saja ya, karena pada dasarnya isinya juga hampir sama, nanti bisa saling melengkapi ya, bisa saling melengkapi. Nah, di sini disampaikan untuk pengantarnya ya, kenapa ketika kita mempunyai data gitu, pasangan data antara X dan Y misalkan berpasangan untuk beberapa titik ya, kemudian kita bisa melakukan interpolasi terhadap titik-titik tersebut itu dengan metode yang disebut sebagai pencocokan kurva ya, fitting ya. Jadi mencocokkan titik-titik data di dalam tabel. Nah, di dalam pencocokan kurva itu metode yang digunakan itu kurva fitting itu paling tidak ada 2 metode ya. Apakah itu regresi ataupun interpolasi ya. Kita hanya melihat saja regresi seperti apa, interpolasi seperti apa, tapi tidak membahas regresinya, hanya nanti kita akan fokus ke interpolasi. Nah, kalau regresi sudah pasti nanti ada errornya gitu kan, karena mengandung error dan tentunya dia nanti kalau mengandung error tidak selalu titik-titik itu dilewati oleh kurvanya. Jadi kurvanya itu hanya mengikuti pola dari titik sebagian kalau sebagai suatu kelompok ya. Jadi hanya kurva tersebut hanya menunjukkan kecenderungan ya, kecenderungan dari titik data atau pola. Nah, kalau interpolasi itu berbeda. Nah, kalau interpolasi ini akan cocok digunakan ketika memang datanya itu mempunyai ketelitian yang sangat tinggi ya. Karena nanti dengan menggunakan interpolasi maka data-data tersebut akan dilewati eh, oleh kurvanya. Nah, tentunya juga ada kelebihan dan kekurangan ya. Kalau regresi mungkin datanya banyak tidak masalah ya, tetapi kalau interpolasi ya semakin banyak data itu juga membuat semakin tinggi dimensi dan semakin kompleks gitu, sehingga itu juga menjadi kendala tersendiri gitu. Nah, bila fungsi cocokan digunakan berbentuk polinom, maka interpolasinya disebut sebagai polinom interpolasi ya, atau interpolasi dengan polinom ya, ketika kita menggunakan interpolasi menggunakan polinom. Nah, ini secara grafisnya perbedaan antara regresi dan interpolasi ya. Kemudian sebagai contoh untuk aplikasi interpolasi polinom itu dia bisa digunakan untuk menghampiri fungsi yang rumit sehingga menjadi sederhana. Jadi dia digunakan untuk mendekati ya nilai dari suatu
beberapa dari baik dari fungsi yang rumit maupun dari beberapa titik gitu ya. Nah, kemudian juga bisa menggambarkan kurva jika hanya diketahui titik-titik diskrit saja ya, menggambarkan kurvanya. Sehingga nanti bisa digunakan untuk estimasi juga, interpolasi lah, sebutannya interpolasi. Nah, interpolasi polinom. Nah, kalau yang di sini adalah terkait dengan di formula ya, formula yang digunakan. Ini sama dengan ketika kita di pertemuan 7 lalu ya. Jadi formula yang digunakan adalah Pnx ya. N sendiri itu adalah apa namanya, derajatnya ya. Derajatnya kemudian itu merupakan fungsi hampiran terhadap suatu fungsi, misalkan fx ya. Nah, tentunya yang perlu diperhatikan adalah ketika kita membuat suatu polinom berderajat n ya. Nah, kita membutuhkan titik yang berbeda sejumlah n plus 1 ya. Jadi di sini ada, jadi misalkan kita punya n plus 1 titik, maka kita bisa membuat polinom dengan Pnx ya, derajat n ya, yang melewati semua titik-titik tersebut ya. Nah, kemudian setelah polinom interpolasi dari Pnx ditemukan ya, Pnx dapat digunakan untuk menghitung perkiraan nilai y di titik x sama dengan a, yaitu y sama dengan Pna. Jadi tinggal masukkan aja a di dalam polinom interpolasi Pnx tadi itu. Nah, kemudian tergantung pada letaknya. Jika si A tadi itu terletak di dalam rentang titik-titik data yang digunakan untuk membuat polinom interpolasi tersebut, maka itu disebut sebagai nilai interpolasi ya. Kalau A tersebut berada di tengah-tengah misalkan. Nah, kalau yang di luar disebut sebagai ekstrapolasi. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi ketika kita menggunakan titik dari x0 y0 sampai dengan xn yn, maka ketika A-nya itu di tengah, dia adalah interpolasi, kalau yang di luar adalah ekstrapolasi. Nah, kita juga dapat menginterpolasi titik dengan polinom mulai dari linear, Langerni linear, kemudian kuadratik, kubik, atau polinom dari derajat yang lebih tinggi ya. Derajat 1, derajat 2, 3 maupun 4 dan seterusnya. Ya, bergantung pada jumlah titik data yang tersedia ya. Tergantung dari jumlah titik yang tersedia. Nah, kemudian kalau interpolasi linear ya, kita sudah terbiasa mungkin ya, dengan mungkin di metode statistik juga pernah dibahas ya, ketika kita mempunyai 2 buah titik data misalkan, kita mau menginterpolasi di tengah ya, menggunakan rumus ini. Karena dia linear maka dia garis lurus. Misalkan diberikan titik ini ya, x0 dan y0. X0, Y0 dan X1, Y1. Nah, polinom yang menginterpolasi kedua titik itu adalah seperti ini ya. Ini adalah rumus bakunya untuk interpolasi dari linear ya. Bentuknya linear karena hanya di sini ada 2 koefisien, A0 dan A1. Nah, kemudian dari 2 titik tersebut kita mempunyai 2 persamaan ya. Persamaan yang pertama ini Y0 sama dengan A0 ditambah A1 kalikan X0 ya, dan Y1 sama dengan A0 ditambah A1 kalikan X1. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan nilai A0 dan A1-nya ya, dengan menggunakan rumusan ini ya. Ya, penurunan rumusnya kita bisa selesaikan dengan sistem persamaan linear. Nah, dari sini kita bisa membentuk ya P1X, yaitu P1 itu maksudnya adalah linear ya, derajat 1 ya, untuk nilai X misalkan untuk yang akan interpolasi, yang dicari nilai interpolasinya. Rumusnya seperti ini. Nah, ini dasarnya ya, nanti akan berkembang menuju ke metode untuk yang interpolasi yang lainnya ya. Nah, dari sini maka kita bisa tentukan ya, disederhanakan lebih lanjut seperti ini. Nah, misalkan contohnya seperti ini, misalkan ada jumlah penduduk ya, antara tahun 60 dan 70 ya. Kalau kita menginterpolasi dengan menggunakan interpolasi linear, maka akan diperoleh di tahun 1968 itu jumlah penduduknya adalah 198,4 ya, dengan rumusan tadi itu.
Itu gambarannya. Nah, kemudian ini juga ada contoh lagi ya. Misalkan dari fungsinya ln X ya. Dari fungsi ln X ya diketahui 2 titik ya. Kemudian dicari titik yang 9,2 dengan interpolasi linear sampai 5 angka signifikan. Kemudian dibandingkan dengan nilai sejatinya ya. Nilai sejati itu true value-nya ya, nilai sebenarnya. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, maka dari sini kita bisa menghitung errornya ya. Error dari ini adalah ya tinggal dikurangkan saja gitu. Di sini interpolasi linear tidak cukup untuk memperoleh ketelitian sampai dengan 5 angka signifikan ya. Dia hanya sampai hanya benar sampai dengan 3 angka signifikan ya. Tuh. Nah, kemudian berlanjut ya dari interpolasi yang linear kita lihat yang kuadratik. Nah, di sini misalkan kuadratik tentunya kita butuh minimal itu 3 buah titik data ya. Minimal 3 buah titik data untuk bisa membuat interpolasi kuadratik ya. Nah, polinom yang menginterpolasi ke 3 buah titik itu dalam bentuk seperti ini ya. Kalau kuadratik kan itu P2 simbolnya. Kemudian ada A0, A1 dan A2 untuk koefisiennya. Karena di sini ada X dan X kuadrat ya, itu kuadratik. Nah, sehingga dari sini kita bisa kalau dengan 3 titik kita bisa mempunyai 3 persamaan ya. Kita punya 3 persamaan. Nah, dari 3 buah persamaan tersebut kita bisa mencari untuk A0, A1 dan A2 ya dengan menggunakan sistem persamaan linear metode eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss itu yang kita buat matrik ya, kita buat matrik kemudian melakukan aritmetika sehingga menghilangkan beberapa atau sebagian dari variabel sehingga bisa mendapatkan nilai dari berurut ya, mulai dari ya mungkin dari A0, A1 atau A2-nya. Nah, tapi kita nggak bahas ini, nanti mungkin untuk yang SPL kita akan bahas di pertemuan ke depan kayaknya. Nah, akhirnya contohnya misalkan seperti ini ya. Jadi dari 3 titik ini akan diperoleh 3 persamaan. Dari 3 persamaan bisa diperoleh A0, A1 dan A3-nya. Nah, kemudian bisa dibentuk polinom untuk kuadratnya sebagai berikut. Nah, kalau sudah kita dapatkan ini, maka kita bisa menggunakan untuk mencari nilai interpolasi dari 9,2 ya. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, nilainya sama ya, dengan nilai sejatinya untuk 5 angka signifikan. Kalau menggunakan yang interpolasi kuadratik. Nah, kalau interpolasi kubik lanjutannya ya sama dengan tadi ditambahkan dengan 1 titik. Bentuknya seperti ini, ada X pangkat 3-nya tambahannya, jadi ada A3-nya tambahannya. Kemudian juga prosesnya sama ya, membuat 4 persamaan dari 4 titik, kemudian menghitung nilai A0, A1, A2, A3 dengan menggunakan eliminasi Gauss ya. Setelah diperoleh, maka akan diperoleh persamaan dari polinom interpolasinya ya. Dan seterusnya. Nah, kalau untuk bentuk umumnya ya, bentuk umum untuk polinom interpolasi berderajat n ya, untuk n yang lebih tinggi seperti ini. Ya. Ini adalah bentuk umumnya. Nah, sehingga dia diperlukan mendapatkan persamaan seperti ini. Nah, sistem persamaan linear ini diperoleh dengan menggunakan metode eliminasi Gauss ya. Nah, jadi secara umum penentuan polinom interpolasi dengan cara yang diuraikan di atas itu kurang sesuai ya. Karena sistem persamaan linear yang diperoleh ada kemungkinan berkondisi buruk ya, terutama untuk derajat polinom yang semakin tinggi ya. Bisa jadi tidak diperoleh nilainya atau mungkin diperoleh dengan nilai yang ganda ya. Ada beberapa nilai gitu juga bisa untuk setiap koefisiennya. Nah, metode polinom interpolasi yang banyak digunakan dalam komputasi numerik yaitu Lagrange, Newton dan juga Newton-Gregory. Yang waktu pertemuan ke-7 kita kemarin sudah membahas ya polinom yang kolokasi ya. Kolokasi ya. Diingat kembali ya.
bagaimana cara menyelesaikan membuat polinom kolokasi ya. Kalau untuk pertemuan ini kita akan lanjutkan menggunakan polinom Lagrange dan Newton. Nanti dilihat bagaimana perbedaannya. Dan juga Newton-Gregory ini kasus khusus dari polinom Newton. Jadi kalau polinom Newton kita sudah tahu, maka yang Gregory ini ya tinggal ini saja membuat bentuk khususnya gitu. Oke, saya mulai dengan polinom Lagrange. Nah, polinom Lagrange ini didasarkan dengan polinom linear juga ya. Yang tadi itu, misalkan dia untuk yang derajat 2, bentuknya kan seperti ini. Yang polinom linear bentuk untuk derajat 2 seperti ini, kemudian dari persamaan dapat diatur sedemikian rupa menjadi seperti ini. Nah, ini hanya dikalikan saja ya, Y1 min Y2 itu dikalikan dengan X min X0 ya, dikalikan masing-masing, kemudian dikalikan dibuka ya. Nah, setelah dibuka nanti tinggal di arrange lagi ya, diatur, dikelompokkan untuk Y0-nya dan supaya bisa memisahkan antara Y0 dan Y1 ya. Sebelah kiri ada Y0, sebelah kanan ada Y1. Nah, kemudian mendapatkan nilai dari ini rasio untuk X ya. Baik untuk yang X dikurangi X1 maupun X dikurangi X0 ya. Ini yang dibalik. Nah, ini diatur, ini hasilnya sama ya. Bentuk ini dengan ini sebenarnya sama. Menghasilkan nilai yang sama ya, cuma bentuknya aja dirubah. Dengan ini dikalikan dulu, kemudian baru disusun kembali, bisa dapatkan seperti ini. Nah, kalau yang bentuk tadi itu bisa ditulis ya, ditulis dengan sebagai berikut. A0 L0X ditambah A1 L1X ya. Untuk A0 itu sama dengan Y0, A1-nya berarti juga Y1, L0X-nya berarti dia X min X1 ya dibagi dengan X0 min X1. Ya kalau L1X-nya berarti X min X0 dibagi dengan X1 min X0 atau intinya adalah selainnya dia gitu ya. Jadi yang bentuk umumnya akan ketahuan gitu. Nah, ini bentuk umum dari polinom Lagrange ya, derajat misalkan derajatnya lebih kurang atau sama dengan n ya untuk n plus 1 titik berbeda. Jadi ketika kita membentuk dengan titik n plus 1 titik berbeda maka kita maksimal n gitu ya. Tapi kalau kurang dari itu juga bisa gitu untuk membuat derajatnya. Nah, bentuk umumnya adalah seperti ini ya. Jadi di sini ada penjumlahan dari AI LIX ya. Untuk I dari 0 sampai dengan N ya. I-nya mulai dari 0 sampai dengan N. Makanya data yang dibutuhkan adalah N plus 1 ya. Ada mulai dari 0 sampai dengan N. Nah, dalam hal ini untuk AI-nya itu adalah YI-nya ya. Nilai dari fungsi itu ya untuk setiap I. Mulai dari I0 sampai dengan IN. Nah, kemudian tinggal LIX-nya. Nah, LIX-nya itu apa? Ya, perkalian yang berjalan ya untuk J itu dari 0 sampai dengan N, di mana J tidak sama dengan I. Ya, di mana J tidak sama dengan I. Ya, misalkan dia L1 ya, maka J-nya ini bukan selain dari 1 ya, berarti J-nya adalah 0 misalkan kalau L1, yaitu X min X 0 kemudian X1 min X0 yaitu kalau L1 ya, L2 ya berarti J-nya itu selain 2 berarti ini X kalikan X min X0 ya kemudian dikalikan dengan X min X1 ya dibagi dengan X2 min X1 X0 dulu ya dikalikan dengan X2 min X1 itu bentuknya. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini. Ini anu ya untuk yang sampai dengan N ya. Nanti kalau sampai dengan N ya begini semakin banyak gitu. Nah, kita lihat contohnya ya supaya lebih jelas. Ya, kita diminta untuk menghampiri fungsi f(x) sama dengan cos x ya dengan polinom interpolasi derajat 3 di dalam selang 0
sampai dengan 1,2 dengan menggunakan 4 titik. Ya, 4 titik itu adalah 0, kemudian 0,4, 0,8 dan 1,2 ya, di mana nilai-nilainya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian kita diminta untuk perkirakan nilai dengan polinom derajat 3 untuk 0,5 dan kemudian bandingkan dengan nilai sejatinya. Ya, langkah pertama adalah ya kalau untuk polinom Lagrange kita tuliskan dulu rumusnya ya secara keseluruhan. Jadi tinggal ditulis begini ya. Kemudian untuk yang di depan ini ya Y0 ya Y0 kemudian L0 ya. L0 ini adalah semuanya ya tanpa ada yang X0 ya di sini yang di atas ini. Ya, jadi X min X1, X min X2, X min X3 ya. Yang di bawah itu adalah mulai dari yang X0 dikurangi dengan X1, X0 kurangi X2, X0 kali kurangi X3. Nah, untuk yang satu ya L1-nya, L1X-nya itu adalah ini salah ini ya. Ini harusnya 0 ini. Ya ini. Kursor saya kelihatan? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak, kelihatan. Oke ya, ini 0. Nah, ini 0 ya. Ini 0. Jadi ini 0. Nah, kemudian X min X0, X min X2, X min X3 dibagi dengan X1 min X0, X1 min X2, X1 min X3 ya. Ini X0. Nah, demikian selanjutnya untuk L2 juga demikian. Jadi untuk yang pengurangnya itu selain 2 ya. Kalau yang di bawah 2 yang dikurangi, kalau yang di atas X yang dikurangi selain X2 ya. Kalau yang di bawah X2 dikurangi dengan selain X2. Nah, ini juga demikian untuk yang L3-nya ya sama rumusnya. Nah, kemudian tinggal dihitung ya. Y0 dimasukkan nilainya, Y1 juga dimasukkan, Y2 dan Y3. Nah, kemudian yang di atas dimasukkan aja nilainya ya sehingga diperoleh hasilnya. Kalau yang di bawah bisa dihitung ya, kalau yang di atas kan masih ada variabel X-nya ya. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk mengurangi error akibat pembulatan, polinom untuk yang derajat 3 ini tidak perlu disederhanakan lebih jauh. Jadi biarkan aja dia dalam bentuk seperti ini. Ya, kalaupun disederhanakan juga boleh, cuma nanti bisa jadi ada pembulatan-pembulatan yang menghilangkan angka signifikannya. Nah, kemudian kalau kita lihat kurvanya ya, kurvanya untuk yang Y sama dengan cos X dan Y sama dengan P3X ya, polinom derajat 3-nya itu seperti ini perbandingannya ya. Sudah hampir berhimpit ya. Cuma di bagian tengahnya ya, di bagian tengah berhimpit, cuma di bagian luarnya itu sudah cukup jauh ya, di bagian luarnya cukup jauh. Nah, dengan menggunakan polinom interpolasi derajat 3, kita dapat menaksir nilai dari X sama dengan 0,5, yaitu tinggal masukkan aja 0,5 X-nya itu diganti dengan 0,5 ya, 0,5 disubstitusikan ke X-nya. Nah, kalau dihitung didapatkan 0,877221. Nah, sebagai perbanding untuk nilai sejatinya adalah ini. Ya. Jadi dia cocok di tiga angka signifikan ya. Ini juga contoh lagi ya, misalkan kita punya 3 buah titik data ya, seperti ini. Kemudian dicari polinom Lagrange-nya untuk derajat 2 ya, gunakan 5 angka signifikan. Nah, polinom derajat 2 jadi N sama dengan 2 perlu 3 buah titik. Rumusnya adalah ini. Nah, setelah itu tinggal masukkan aja ya, sama dengan yang tadi. Dicari untuk L0, L1, L2-nya ya. Kemudian diperoleh hasilnya adalah sekian, tinggal dikalikan ya. Ini untuk yang L0 3,5, L1 3,5 dan L2 3,5. Ya, prosesnya dihitung dulu L-nya, nilai L-nya, L0 sampai dengan L2, kemudian tinggal dimasukkan. Diperoleh hasilnya seperti ini. Ya, itu proses untuk polinom Lagrange ya. Nah, kalau untuk pemrogramannya ini menggunakan bahasa Pascal ya, contohnya di sini. Jadi di sini
fungsinya ini masih umum ya. Di sini memerlukan array dari X ya, X dan Y ya, X dan Y. Pasangannya adalah mulai dari 0 sampai dengan N ya, yang mulai dari 0 sampai dengan N. Nah, nanti ini proses loopingnya. Di sini ada proses loopingnya itu 2 kali dengan menggunakan I dan J ya. Kemudian mulai dari sini ya, for I sama dengan 0 sampai dengan N, lakukan ini. Nah, kemudian di sini juga J-nya di looping juga dari 0 sampai dengan N ya, dengan ada aturan. Tapi untuk yang I tidak sama dengan J atau J tidak sama dengan I, maka dilakukan ini ya, proses penghitungannya yang tadi rumusnya tadi, sehingga akan diperoleh L-nya ini adalah kumulatif ya, kumulatif atau penjumlahan dari itu tadi ya prosesnya. Yang YI kan nanti yang dikalikan tadi. YI dikalikan dengan nilai LI ya. PI ini sebenarnya nilai LI. Nah, sehingga diperoleh nilai Lagrange-nya. Nah, selesai. Itu ininya proses untuk komputasinya ya. Proses komputasinya bisa dilihat dari source code ini. Oke. Jadi polinom Lagrange itu tadi masih kurang disukai dalam prakteknya karena alasan sebagai berikut. Jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar. Ya, interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Jadi kalau polinom Lagrange tadi itu ya, ketika kita akan menggantikan X ya dengan nilai yang lain ya, untuk interpolasi dengan nilai yang lain di titik yang lain, itu maka kita akan melakukan komputasi lagi gitu ya. Dan komputasinya sama gitu. Jadi komputasi yang sebelumnya tidak dapat digunakan untuk nilai X yang berbeda. Ya itu maksudnya jadi boros di bagian komputasinya gitu. Nah, bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya hubungan antara Pn-1 dengan Pn. Jadi kalau kalau derajatnya kita mau tambahkan atau kita mau kurangi derajatnya, maka komputasi yang sebelumnya itu tidak dapat digunakan ya karena harus menghitung lagi gitu, menghitung lagi dari awal karena perkalian tadi itu kan melibatkan seluruh dari titik itu tadi. Kalau titiknya berubah ya pasti berubah gitu. Rumusannya berubah jadi tidak bisa digunakan ya. Jadi mengulang lagi gitu. Itu kalau menggunakan polinom Newton. Nah, polinom Lagrange ya. Alternatifnya kita gunakan polinom Newton ya. Nah, ini kalau polinom Newton seperti apa? Nah, polinom Newton itu dinyatakan dalam hubungan rekursif sebagai berikut. Jadi untuk yang Pnx ini itu dari Terputus, Pak. ya terputus ya. Ya, saya nggak tahu ini padahal lagi di kampus.
Putus lagi ya, mohon maaf ya. Bentar. Oke. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi untuk tahapan pembentukan dari polinom Newton itu mulai dari misalkan kita membentuk polinom linier ya, derajat 1 ya. Yang bentuknya seperti ini, P1X ya. Nah, P1X itu adalah P0X yang ditambahkan dengan A1 dikalikan dengan X min X0 ya. Nah, untuk yang P0X ini adalah disebut sebagai A0-nya ya, digunakan sebagai A0-nya. Jadi nanti nilai yang eh, apa namanya? Y0-nya itu adalah menjadi A0-nya ya, nilai yang pertamanya. Kemudian ditambahkan dengan A1 X min X0 ya. Nah, kemudian jadi nilainya digunakan ya, nilai dari titik-titiknya itu. Nah, kalau untuk yang P2-nya ya, P2-nya itu dia adalah P1X yang ditambah dengan A2 yang dikalikan dengan X min X0 dikalikan X min X1 ya. Kemudian kalau kita jabarkan untuk P1X-nya itu bisa diambil dari atas ya, bisa sehingga dia ada hubungannya gitu ya. Untuk PN-nya itu adalah ada hubungannya dengan PN-1-nya gitu ya, diambil untuk digunakan untuk penghitungan P derajat selanjutnya gitu ya. Nih, hubungannya seperti itu. Dan seterusnya sampai misalkan P3 itu dari P2 yang ditambahkan dengan A3 yang dikalikan dengan ini. Ya. Ya berarti tinggal nambahkan aja yang P2 tadi dengan yang ini kan gitu. P2 tadi mulai dari A0 sampai dengan A1 dan A2-nya ini ya, terus ditambahkan dengan A3 dengan pengalinya. Nah, kemudian untuk yang PN bentuk umumnya adalah seperti ini ya. PN-1X ya ditambah dengan AN dan ini yang dikalikan dengan seluruhnya kecuali N ya. X min 0, X min 1 ya sampai dengan X min X N min 1. Jadi N-nya nggak ada, nggak dipakai di sini. Nah, kemudian kalau dituliskan secara rincinya ya, rinci misalkan ya ini dari A0, A1, A2 gitu kan. A3 ya sampai dengan AN yang dikalikan dengan pasangan-pasangan dari pengurangan-pengurangan dari X dikurangi dengan X0 sampai dengan di derajatnya dia ya. Nah, nilai konstanta untuk A0, A1, A2 sampai dengan AN itu merupakan nilai selisih terbagi ya. Selisih terbagi itu disebut sebagai divided difference ya dengan nilai masing-masing. Ya, jadi kita harus menghitung dulu selisih terbaginya ya. Selisih terbagi itu selisih yang dibagi gitu ya. Intinya itu, selisih terbagi itu selisih yang dibagi. Nah, selisihnya itu adalah ya dari kalau misalkan ini ya, kalau untuk A0 dia langsung ya fx0-nya ya. Jadi nilai y0-nya ya. Untuk yang A0, A0 itu adalah nilai fx0-nya yang nilai pertamanya. Nah, kalau yang untuk A1-nya, A1-nya itu adalah selisih terbagi. Ini tanda begini itu bacaannya selisih terbagi. Maksudnya adalah selisih terbagi dari X1, X0 ya. X1, X0 ini berarti X1 dikurangi X0 itu adalah selisih terbagi dibagi dengan ini ya, X0 maaf fungsi ya, nilai fungsinya. Jadi F untuk selisih terbagi dari X1, X0 itu adalah nilai fungsi dari X1 dikurangi dengan nilai fungsi dari X0 dibagi dengan X1 min X0 ya. Jadi nilai Y-nya dibagi dengan selisih nilai Y-nya dibagi dengan nilai selisih X-nya. Intinya itu ya. Kalau yang ini, yang level 2-nya ya, untuk yang A2-nya ini ada tiga komponen ya, X2, X1,
X0. Nah, bentuknya seperti ini. Ini bentuk umumnya dulu ya, bentuk umumnya. Untuk notasinya, nah kalau rumusannya seperti ini ya. Jadi untuk notasi tadi ini artinya adalah seperti ini ya. Nilai Y-nya ya, fx-nya dikurangi dengan nilai dari X-nya ya. Nih, ini kalau 2 ya, kalau 2 saja. Kalau yang 3 atau yang A2-nya ini, maka dia fxi, c ya, jadi yang di atas ini dikurangi dengan f selisih bagi dari xjk. Nah, di sini ada ij, jk gitu ya. J-nya 2 kali karena dia di tengah. IJ, JK. Nah, kemudian dibagi dengan IK langsung ya, langsung dari pinggiran ya. Jadi untuk yang bawah ini adalah untuk yang pembagi bawah ini adalah langsung ya dari ujung ke ujung. Ya. Dari ini I kurangi K atau N kurangi 0 gitu kan. Ini yang ini ujung. Tetapi kalau yang di atas ini kan setiap apa namanya, setiap selisih terbaginya ya, selisih terbaginya itu berbeda-beda. Kalau yang ini ya memang dia langsung Y-nya kan gitu. Kalau yang ini sudah selisih terbagi, jadi yang di atas ini digunakan di gini. Nah, kemudian kalau ini modelnya seperti ini, berarti kita harus membuat suatu nanti sebut sebagai tabel ini, tabel selisih terbagi. Ya, kita lihat dulu ya. Dengan demikian polinom Newton dapat ditulis dalam hubungan rekursif sebagai berikut. Ya, ini hubungannya ya antara Pn dengan Pn-1-nya untuk polinom Newton ya. Basisnya adalah P0x ya. P0x itu sama dengan fx0 atau dalam bentuk polinom yang lengkap dituliskan seperti ini. Ini bentuk polinom dari Newton ya secara lengkapnya. Kalau yang ini bentuk rekursifnya. Nah, sehingga kita perlu untuk mencari nilai dari ini fx selisih terbagi dari x1, x0, selisih terbagi dari x2, x1, x0, selisih terbagi dari ini xn, xn-1 sampai dengan x0 ya. Kita perlu mencari itu. Nah, bagaimana mencarinya? Dengan menggunakan tabel ya, tabel yang disebut sebagai tabel selisih terbagi. Misalkan tabel selisih terbagi untuk 4 buah titik ya. Kalau 4 buah titik berarti nanti n-nya sama dengan 3. Nah, I-nya berarti 0, 0, 1, 2, 3 ya. Sehingga kita punya 4 titik ya, X0 pasangannya X0 dengan Fx0, X1 dengan Fx1 sampai dengan ini, sampai dengan X3 pasangannya dengan Fx3. Nah, kemudian ini untuk selisih terbagi yang pertama ya, kita bisa menghitung untuk selisih terbagi X1, X0 yang dihitung dari Fx1 dikurangi dengan Fx0 dibagi dengan X1 min X0 ya. Yang ini. Yang Fx2 atau selisih terbagi X2 X1 untuk yang level satunya, maka kita peroleh dari Fx2 min Fx1 dibagi dengan X2 min X1. Nah, untuk yang ini juga demikian ya. Fx3 dikurangi dengan Fx2 dibagi dengan X3 min X2. Nah, kalau yang ini bagaimana? Yang ini tinggal mengurangkan ini saja, membuat selisih terbagi dari ini. Jadi Fx2, X1 dikurangi dengan selisih terbagi dari X1, X0 ya, dibagi dengan X2 kurangi X0. Jadi lompat langsung X2 kurangi X0 kalau untuk yang pembaginya. Nah, ini demikian juga ya, tinggal selisih terbagi dari ini ya. Nah, untuk apa namanya? Komputasinya ya menggunakan source code ini ya, source code di Pascal ini untuk polinom Newton. Ini menggunakan yang dasarnya ya, proses algoritma dasarnya ya. Jadi di sini untuk menghitung selisih terbaginya juga ada di sini ya, menggunakan looping. Nah, contohnya untuk penghitungannya seperti ini ya. Ini untuk tabel selisih terbagi ini juga ada di slide ya. Nanti bisa dilihat kalau di slide itu sudah sekalian rumusnya ya. Kalau ini kan baru
terpisah ya. Ini adalah notasinya, rumusnya ada di sini gitu kan. Ya, kalau di slide ada ininya, ada rumusannya sekalian gitu. Model tabel selisih terbaginya ya. Nanti dilihat, nanti saling melengkapi saja. Nah, ini contohnya. Kalau contoh-contohnya lebih banyak di sini ya. Misalkan hitung untuk eh, F dari 9,2 dari nilai-nilai XY yang diberikan pada tabel berikut ini dengan polinom Newton derajat 3 ya. Jumlah datanya ada 4 ya. Jumlah 4. Kita buat polinom Newton derajat 3. Nah, maka kita buat dulu ininya ya. Ini pasangan datanya. Nah, dari pasangan data ini kita hitung ya untuk ST1 yang pertama ini adalah diperoleh dari 2,19 dikurangi dengan 2,079 ya dibagi dengan 9 kurangi 8 ya. Demikian juga yang ini. Yang ini berarti 2,25 dikurangi dengan 2,19 dibagi dengan 9,5 dikurangi 9 ya. Ini juga begitu. Nah, kalau yang ini ya, yang ini dihitung dari yang ini ya, punyanya yang ST1 ini dikurangi dengan yang ini, yang ST1 juga yang I sama dengan 0 ini ya, dibagi dengan langsung 2 min 0. 2 min 0, 9,5 min 8 ya, dikurangi dengan X2 ya, X2 dikurangi dengan X0 ya, di pembaginya. Pembaginya X2 kurangi X0 ya untuk yang ini. Nah, demikian juga yang ini. Kalau ini nanti tinggal ini dikurangi dengan ini ya, dibagi dengan 11 dikurangi dengan 9 ya. X3 dikurangi X1. Nah, kemudian dihitung untuk yang selisih terbagi ketiganya yang ini. Sama, ini dikurangi dengan ini. Kemudian yang selisih terbagi yang kedua ini levelnya ini dikurangi dengan ini dibagi dengan 11 dikurangi 8 ya, langsung lompat kalau untuk membaginya. Nah, kalau kita sudah dapatkan ini tabel selisih terbagi, nanti yang akan digunakan adalah yang di atas ini. Hanya yang di atas ini, yaitu yang I-nya 0 ya, yang I-nya 0 ya, sehingga diperoleh ini. Nah, ini ada contoh cara menghitung nilai selisih terbaginya yang sama dengan yang saya sampaikan tadi. Jadi untuk menghitungnya misalkan diberikan contoh saja 2 ya, yaitu untuk yang ini harusnya kurung tutup kurung ini ya, kurung siku ya, yang ini. Sama dengan notasi yang ini sebetulnya. Nah, seperti ini notasinya harusnya. Ya, notasinya disesuaikan aja. Ya. Ini notasinya kurung siku. Nah, prosesnya adalah seperti ini. Ya, kalau misalkan yang untuk F selisih terbagi X2, X1, X0 ya ini. Yang punyanya X2, X1 dikurangi dengan X1, X0 ya, dibagi dengan langsung lompat X2 min X0 sehingga diperoleh ini. Dan seterusnya dan terakhir didapatkan yang ini ya, ST3 ini. Yang selisih terbagi 3, level 3-nya. Nah, sehingga tinggal masukkan saja. Tinggal masukkan ke dalam rumusan tadi ya. Ini adalah yang Fx0-nya ya, yaitu 2,079 yang ini. Ya, kemudian yang ini adalah A1-nya ya, sama dengan ini ya. Kemudian dikalikan dengan X min X0 ya. X0-nya kan 8 ya. Nah, kemudian ini yang A2-nya itu dari yang ini ya, nilai yang di atas ini selisih terbagi dari X2, X1, dan X0 ya, yang dikalikan dengan X kurangi X0 dan X kurangi X1 ya. Ini harus ada kurung lagi nih. Ini salah ini harus ada kurung, tanda kurung sini satu lagi, pembuka. Nah, terus ditambah yang terakhir adalah yang selisih terbagi ini. X3, X2, X1, dan X1 dan X0 ya. Yaitu nilainya ini. Yang ini, yang belakangnya. Sehingga yang di bawah ini sebetulnya nggak dipakai yang ini. Ini hanya untuk menentukan yang ST3-nya itu ya. ST3 kan membutuhkan ini, yang ini membutuhkan yang ini kan gitu. Yang ini membutuhkan yang sini gitu. Jadi dia digunakan untuk menghitung ini aja, yang selisih terbagi yang ketiga.
ya. Nah, sehingga kita bisa taksir ya, nilai fungsi pada X sama dengan 9,2 adalah seperti ini hasilnya. Dan nilai sejatinya adalah seperti ini. Nah, ini eh, 7 angka signifikan ya. Hanya bedanya dikit ya. Bedanya di angka terakhir. Jadi dia mencapai 6 angka signifikan sama. Sampai di 6 angka signifikan. Oke, ini juga contoh lagi ya. Contoh misalkan kita diminta membentuk polinom Newton derajat 1, 2, 3, 4 yang menghampiri fungsi cos X di dalam selangnya 0 sampai dengan 4 dengan jarak antar titiknya adalah 1. Kemudian taksir nilai fungsi di X sama dengan 2,5 dengan polinom Newton derajat 3 ya. Jadi kita diminta untuk membuat polinom derajat 1, 2, dan 3 sampai 4 ya. Tetapi nanti naksirnya menduganya itu dengan polinom derajat 3. Ya. Kemudian dengan jarak antar titik adalah 1, maka kita bisa tentukan untuk X0-nya adalah 0, X1-nya adalah 1, 2, 3, dan 4 ya. Sehingga kita peroleh X-nya seperti ini, kita tetapkan hitung Y-nya ya, Fx-nya kita dapatkan. Kita punya 5 titik ini ya. Dari 5 titik ini kita mau membuat polinom derajat 1, 2, 3, dan 4 untuk Newton ya. Nah, kalau ini adalah penghitungan selisih terbaginya seperti yang tadi, mulai dari yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk menghitung, satu tabel ini bisa digunakan untuk menghitung baik yang polinom Newton derajat 1, 2, 3, ataupun 4 gitu ya. Cuma nanti kalau satu hanya sampai di sini saja, ya, selisih terbagi yang pertama ini. Nah, kalau untuk yang dua sampai di sini kan gitu. Yang ketiga sampai di sini ya. Yang keempat baru sampai di sini ya. Tentunya ketika kita menggunakan yang sampai dengan derajat 3, kita bisa memilih ya, bisa memilih. Yang pertama pun kita juga harus memilih ya. Kita tidak bisa menggunakan misalkan kalau kalau kita menggunakan yang ini ya, yang selang 0 sampai dengan 1, berarti nanti nilainya ekstrapolasi ya, cenderung akan errornya lebih besar daripada interpolasi. Nah, tapi sebetulnya bisa-bisa saja kita melakukan ya, menggunakan kalau contohnya ini dia menggunakan derajat 1 menggunakan titik yang pertama ya. Dia menggunakan X0-nya itu sama dengan 0 sebagai titik data pertama ya. Sebetulnya kita bisa memilih kalau misalkan diberikan data itu diminta untuk melakukan interpolasi dengan derajat 1 atau 2 ya kita bisa pilih data mana ya supaya nanti nilai yang akan kita interpolasi, yang kita cari interpolasinya itu berada di dalam interval tersebut sehingga kita sebut sebagai interpolasi daripada ekstrapolasi. Karena nanti errornya lebih kecil dibandingkan dengan yang ekstrapolasi ya. Tapi ini diasumsikan saja diminta untuk ditentukan titik data pertama adalah 0 ya, baik untuk yang Newton derajat 1, 2 maupun 3 ya. Nah, kalau untuk yang derajat 1 bentuknya adalah seperti ini ya. Ini adalah nilai dari Y0-nya ya, 1 ini ini ya, nilai dari Y0-nya. Kemudian yang dikurangi dengan ini, nilai ini, yang ditambah dengan ini ya, ditambah negatif jadi dikurangi dengan ini, yang dikalikan dengan X kurangi dengan X0 ya. X kurangi X0, X0-nya adalah 0 ya. Ini untuk polinom derajat 1. Ya kalau mau dihitung ya silahkan aja masukkan X-nya. Tentunya nanti errornya akan sangat besar gitu ya. Nah, kemudian untuk yang polinom derajat 2 dengan X0, 0 ya, hasilnya seperti ini ya. Masih digunakan ya untuk P1-nya digunakan di sini di depan dikurangi dengan selisih bagi yang level 2 0,2484 ini yang sini yang level 2 ini yang dikalikan dengan X min X0 atau nilainya 0 dikalikan dengan X min X1 ya nilainya 1 nih itu untuk polinom derajat 2 polinom
polinom derajat 3, tinggal nambahkan saja ini, yang punyanya ini. Oh, yang ini ya. Ini dikalikan dengan X min 0, X min 1, X min 2. Ya, ini yang di belakang. Nah, demikian juga untuk yang polinom derajat 4. Ya, derajat 4 tinggal nambahkan ini aja. Ya. Yang ini dikalikan dengan ini. Ya, di sini tidak ada yang X4-nya tidak digunakan, hanya sampai di X3-nya saja. Nah, kalau kita lihat secara grafiknya ya, ini adalah bentuk interpolasinya ya, derajat 1, ini derajat 2 kan berarti kuadratik ya. Kuadratik kan berarti cekung atau cembung saja gitu ya. Jadi kalau di dalam interval dia masih memungkinkan untuk menghampiri ya, masih bagus lah untuk menghampiri. Tapi kalau sudah di luar, nah ini kan cos itu kan dia siklus gitu ya. Jadi nanti dia akan lagi naik. Nah ini nggak bisa itu sebetulnya. Nah kalau untuk yang derajat 3, nah ini masih bisa. Bentuknya masih bisa mengikuti. Dibandingkan dengan yang derajat 1 dan 2. Nah, sehingga untuk taksirannya, nilai dari fungsi tersebut, untuk derajat 3 kita tinggal masukkan saja nilainya, nanti diperoleh minus dari 0,8056. Yang nilai sejatinya adalah ini ya. Jadi errornya masih mengandung error yang sebesar minus 0,0045 ya. Ini hasilnya. Jadi kita bisa mendapatkan nilainya ini dari polinom derajat 3 yang kita peroleh rumusannya tadi. Nah, ini ada kelebihannya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu terkait dengan penghitungannya atau pembuatan polinom Newtonnya. Silakan. Izin Pak, Ya, silakan. mau mengkonfirmasi Pak, yang di slide 35 itu yang selisih terbagi pertama itu yang paling bawah harusnya X3, X2 ya Pak ya? Mana? Yang paling bawah Pak. Oh iya, ini harusnya X3, X2 ya. Oh ya, terima kasih Pak. Makasih ya, berarti ngerti ya. Ya ini X2, X3 dengan X2 ya. Ini juga tanda kurungnya kelebihan ini ya. Ini tanda kurungnya kelebihan. Ya betul, makasih. Ada yang lain mungkin? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Mungkin di sini notasinya ini sudah betul ya, Pak? Sudah. Ini aja, ini pakai tanda siku ya, ini tanda siku juga. Oke, jadi kelebihan dari polinom Newton, karena polinom Newton dibentuk dengan menambahkan satu suku tunggal dengan polinom derajat yang lebih rendah, maka ini memudahkan penghitungan polinom derajat yang lebih tinggi dalam program yang sama ya. Jadi untuk menghitung polinom yang lebih tinggi, kita tinggal menambahkan saja gitu kan. Jadi komputasinya tidak dilakukan berkali-kali gitu ya. Ya, karena alasan itu polinom Newton sering digunakan khususnya pada kasus yang derajat polinomnya tidak diketahui terlebih dahulu. Jadi derajat polinomnya tidak diketahui. Nah, kemudian dengan menggunakan polinom Newton ini kita bisa menentukan nanti derajat polinom berapa yang paling efisien ya, paling mendekati nilai yang realnya misalkan seperti itu. Nah, kemudian penambahan suku-suku polinom secara beruntun dapat dijadikan kriteria untuk menentukan tercapainya titik berhenti, yaitu apakah penambahan suku-suku yang lebih tinggi tidak lagi secara berarti memperbaiki nilai interpolasi atau malah menjadi lebih buruk ya. Jadi tidak selalu ya polinom dengan derajat yang lebih tinggi itu akan menghasilkan interpolasi yang lebih bagus ya, atau ekstrapolasi yang lebih bagus ya, tergantung dari titik yang akan diinterpolasi juga itu. Nah, kemudian
tabel selisih terbagi itu dapat dipakai berulang-ulang untuk memperkirakan nilai fungsi pada nilai X yang berlainan. Jadi ketika kita untuk memperkirakan nilai X yang beda dengan yang tadi misalkan 9,2 kita mau mencari X dengan 9,3 misalkan, ya itu kita tabel selisih terbaginya tetap bisa digunakan. Ya, yang penting angka-angkanya tetap gitu kan. Kalau pasangan datanya berubah ya dia baru berubah. Tetapi kalau pasangan datanya tetap dia akan tetap ya. Walaupun X-nya yang akan dicari nilai interpolasinya itu berubah itu berlainan. Nah, ini ada error dari interpolasi polinom ya. Untuk apa namanya? Estimasinya ya. Ini estimasinya menggunakan ini. Kita sebenarnya tidak bahas di materi kita, tetapi sekedar ditahu saja ya. Jadi dari rumus di atas ya error dari polinom interpolasi selain bergantung pada nilai X yang diinterpolasi ya. Jadi dia tergantung dengan nilai X yang diinterpolasi juga bergantung pada turunan fungsi awalnya ya, turunan fungsi yang awal. Nah, kadang-kadang kan turunan fungsinya kita bisa jadi nggak diketahui, jadi turunannya nggak diketahui. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa menentukan ini, tetapi kita bisa lihat ininya yang di depan ini ya, di depan ini. Ya, kita anggap ini nggak tahu gitu ya, misalkan. Nah, ini kita bisa lihat yang di depan. Yang di depan ini misalkan disebut sebagai Q n plus 1 ya pada rumus ini. Ini adalah ya perkalian dari X min X0, X min X1 sampai dengan X min Xn ya. Nah, itu kalau kita buat grafiknya ya, misalkan X0, X1, X sampai dengan Xn itu jaraknya adalah sama ya, misalkan jaraknya sama, kemudian grafik fungsi Q untuk 6 titik yang berjarak sama ditunjukkan pada gambar ini. Jadi Q-nya nanti akan berbentuk seperti ini ya, ketika dia X0, X1, Xn itu jaraknya sama dengan rumusan ini ya. Ya, dengan rumusan ini nanti dia akan seperti ini. Nah, dari ini kita bisa lihat bahwa nilai Q-nya ya, kalau di sini ya, di sini kan nilainya 0 nih ya, di titik-titik apakah itu X0, X1, X2, X3, X4 dan X5 itu pasti 0 ya. Kenapa ya? Karena ini kan errornya juga pasti 0 juga kan karena dilewati titik kurvanya kan gitu. Dilewati kurvanya. Nah, jadi berdasarkan untuk yang Q ini, Q derajat 6 ini, derajat 5 ya sebenarnya. Q6 ini yang berosilasi pada gambar di atas, kita bisa lihat di titik-titik data ya, di titik-titik data untuk XI ya 0 X0, X1 sampai dengan X5, nilainya itu adalah 0 ya, sehingga galat interpolasinya memang 0 ya, karena pasti titik itu kan dilewati gitu kan, dilewati oleh kurvanya. Jadi pasti dia sama dengan 0. Nah, tetapi di titik tengah selang misalkan di sini yang di tengah selang ini Q-nya ya, kurva Q ini mencapai minimum ya, sehingga ekspektasi X-nya juga minimum ya. Nilai ini juga akan minimum karena di sini ada minimum. Kalau ini minimum maka di sini akan minimum ya. Nah, di titik-titik sekitar ujung selang ya untuk nilai Q-nya itu besar sehingga ekspektasi X-nya juga besar ya. Bila ukuran selang semakin besar, amplitudo osilasi meningkat dengan cepat ya. Kalau dia semakin besar selangnya, maka dia ininya akan meningkat ini amplitudonya. Nah, dengan melihat ini ya, kita bisa menyimpulkan bahwa error dari interpolasi akan minimum ketika nilai X atau nilai yang akan kita cari interpolasinya itu di pertengahan selang. Ya, dari ini tadi kita bisa menentukan ya. Oh, berarti di sekitar ini dia interpolasinya akan menghasilkan error yang lebih kecil dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Nah, gunanya untuk apa? Ya gunanya nanti kita bisa menentukan ya titik-titik mana saja yang akan kita gunakan untuk membuat interpolasi. Misalkan kita dihadapkan dengan lebih banyak titik daripada derajat yang dibutuhkan. Ya, misalkan titik yang ada adalah 7 ya, derajat yang diminta
4, kan berarti kita hanya butuh 5 aja gitu kan, 5 titik. Ya, 5 titik itu kita pilih supaya dia mengandung di tengah, X yang akan kita interpolasi itu berada di tengah, misalkan seperti itu. Jadi, ingat-ingat ya, untuk mendapatkan galat interpolasi yang minimum ya, pilih selang X0 sampai dengan Xn sedemikian sehingga X itu terletak di tengah selang tersebut. Ya, diusahakan seperti itu. Ya, walaupun tidak harus gitu ya, tetapi kalau kita melakukan ini maka kita akan mendapatkan error interpolasi yang minimum. Contohnya misalkan kita dihadapkan dengan titik-titik seperti ini. Nah, bila kita diminta menghitung untuk interpolasi dari titik-titik ini untuk yang nilai 0,16, maka selang yang digunakan agar error interpolasi lebih kecil, yaitu ketika misalkan untuk polinom derajat 1, maka kita gunakan titik yang 0,15 sampai dengan 0,175 yang ini. Ya, karena 0,16 ada di tengah sini kan. Nah, kita menggunakan ini akan lebih menghasilkan error yang lebih kecil dibandingkan yang di sini. Ya seperti tadi, yang kalau kita lihat ini ya, grafiknya tadi. Nah ini kelihatan sekali ya. Nah, kalau kita di tengah, misalkan kita mengambil di tengahnya ini kan, ini jaraknya tidak terlalu jauh gitu ya. Dibandingkan kita misalkan menginterpolasi nilainya 2,5 yang ada di sini dengan menggunakan titik yang di depan. Seperti ini contoh ini kan. Dia mau menginterpolasi 2,5 ya, X 2,5, tetapi menggunakan titik yang di depan. Nanti hasilnya akan di sini. Jauh kan, errornya jauh sekali. Ini errornya akan jauh sekali ketika kita mau mengekstrapolasi ya, kalau yang ini nanti sebutannya. Ya, daripada kita menggunakan yang di tengah sini misalkan. Kalau memang titiknya ada di tengah ya kita bisa ini. Nah, kalau kita mau menginterpolasi yang 2,5 ya gunakan titik yang ini 2 dan 3 misalkan. Nanti jadi garisnya akan seperti ini linearnya. Nah, sehingga errornya semakin rendah. Itu maksudnya. Ya. Nah, itu untuk yang derajat 1 dengan 2 titik. Ya, kalau derajat 3, nah kita pilih dengan 4 titik kan berarti ya. 4 titik berarti dari sini sampai dengan ini ya, 0,125 sampai dengan 0,2 ya. Kalau derajat 5 ya berarti 6 titik ya, tambahkan aja dari 0,1 sampai dengan 0,225 ya, tidak mengambil yang di atas gitu. Itu untuk yang ketika kita dihadapkan dengan banyak titik, lebih banyak titik daripada derajat yang diminta gitu ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, kalau nggak ada saya lanjutkan. Sudah 1 jam lewat ya. Oke. Sekarang untuk polinom Newton-Gregory ya. Polinom Newton-Gregory ini merupakan kasus khusus dari polinom Newton untuk titik-titik yang berjarak sama ya. Kalau yang tadi itu umum ya, yang dibahas tadi umum, mau jaraknya sama untuk jarak X-nya ini ya. Ini sama, mau jaraknya berbeda, ya bisa digunakan semuanya gitu kan. Bisa digunakan semuanya. Namun ketika ini jaraknya sama ya, untuk jarak sama kita bisa menggunakan formula untuk polinom Newton-Gregory ini. Nah, dia akan lebih sederhana ya. Jadi untuk titik yang berjarak sama, rumus polinom Newton ini akan menjadi lebih sederhana. Selain itu, tabel selisih terbaginya pun lebih mudah dibentuk. Di sini kita menamakan tabel tersebut sebagai tabel selisih saja, ya, tidak pakai dibagi. Ya. Jadi hanya selisihnya saja nanti yang dibuat. Tabel selisih itu tadi dibuat tabel selisih saja, tidak tabel selisih terbagi ya, karena jaraknya kan sama gitu kan, nanti bisa diukur dari selisihnya selisihnya saja gitu kan. Selisih antar X-nya kan sama gitu. Jadi kita tidak perlu membaginya, tapi proses membagi itu nanti bisa dilakukan di luar ya. Itu nanti akan ada di yang PowerPoint yang slide yang materi yang saya kirimkan. Di situ ada sifat-sifat atau apa namanya, operasi dari selisih ya, ada selisih, operasi dari selisih. Nah, itu menjadi dasar di dalam ketika mengoperasikan pencarian selisih ya.
Seperti itu. Nah, itu termasuk menjadi dasar dalam pembentukan polinom Newton-Gregory ini ya, karena dia sama untuk apa namanya, jaraknya ya, sehingga itu bisa disederhanakan lagi. Jadi kita nggak perlu melakukan selisih terbagi lagi, tapi hanya selisih saja. Terbaginya nanti dilakukan di luar, karena pembaginya itu kan jaraknya juga bisa dihitung ya, karena selisih antar X-nya itu sama. Nah, ada dua macam tabel selisih, yaitu tabel selisih maju dan juga tabel selisih mundur, ya forward difference sama backward difference. Nah, oleh karena itu ada dua macam polinom untuk Newton-Gregory, yaitu yang Newton-Gregory maju dan juga Newton-Gregory mundur. Nah, untuk yang maju itu sama dengan yang tabel selisih terbagi ya, cuma di sini tidak dibagi, hanya selisihnya saja. Ya, hanya selisihnya saja, dicari selisihnya. Jadi kalau yang ini adalah selisih dari F1 kurangi F0, yang ini adalah F2 kurangi F1 gitu kan. Kalau yang ini berarti selisih F1 dikurangi selisih F0 ya. Terus yang ini adalah level selanjutnya adalah selisih level 2-nya F1 dikurangi dengan selisih level 2-nya F0 gitu kan. Dan seterusnya ya. Sama pembentukannya. Jadi ngitungnya lebih mudah. Tidak perlu membagi dengan nilai X-nya ya. Nah, kemudian penurunan rumusnya pun itu juga berdasarkan rumusan dari polinom Newton yang awal, di mana tinggal menggantikan saja jaraknya itu misalkan dimisahkan dengan H ya, karena nilainya kan antara Xn min Xn min 1 itu akan sama, yaitu H jaraknya. Ya, ini di sana ya, pasti akan sama. Nah, ini untuk yang selisih terbagi dari X1, X0 ya. Di sini juga untuk selisih terbagi dari X1, X2, X1, X0 ya. Ini sebenarnya kebalik juga nggak apa-apa sih. X2, X1, X0 ya. Selisih terbagi seperti ini. Kalau dihitung hasilnya kan seperti ini. Nah, sehingga kita bisa membentuk persamaan umumnya untuk selisih terbagi dari Xn sampai dengan X0. Ya, rumusnya seperti ini. Nah, karena ini kan sudah bisa dipastikan kan untuk yang nilai N sama H-nya kan bisa dihitung ya. Tinggal kita mendapatkan selisihnya aja untuk masing-masing itu. Jadi makanya tadi tabelnya itu tidak memerlukan tabel selisih terbagi, tapi hanya selisih saja karena ini nanti bisa disederhanakan. Nah, bisa dikelompokkan, bisa digabungkan. Nah, ini untuk prosesnya ya, prosesnya penurunannya lagi. Dengan demikian polinom Newton untuk data berjarak sama dapat ditulis seperti ini bentuknya ya. Dari yang ini kan yang polinom Newton yang standar ya. Ini kurungnya juga kurung siku ya yang ini. Yang ini adalah kurung siku karena dia selisih terbagi. Nah, kemudian diturunkan seperti ini ya. Nah, dari sini nanti bisa diserahkan lagi ya. Persamaan ini dinamakan persamaan polinom Newton-Gregory maju ya. Kalau dituliskan secara rekursif seperti ini. Kemudian jika titik-titik yang berjarak sama itu dinyatakan sebagai XI dan X0 ya, maka XI itu sama dengan X0 plus I kalikan H ya. Jadi untuk yang misalkan X2 ya berarti X0 ditambah 2H kan gitu. Kalau X1 ya X0 ditambah H. X5 ya X5 itu adalah X0 ditambah 5H ya, 5 kali jarak. Nah, itu bisa dihitung. Nah, nilai X yang diinterpolasi misalkan kita misalkan adalah X0 plus SH. S ini elemen bilangan real ya. Jadi suatu parameter sehingga kita bisa bentuk persamaannya adalah seperti ini. Menggantikan nilai tadi X-nya menggunakan S. Nah, dari sini akan menghasilkan formula seperti ini kalau ditulis secara rekursifnya seperti ini. Dengan menggunakan S ini akan lebih sederhana gitu ya. Nah, misalkan contohnya ini. Bentuk tabel selisih untuk Fx ya, untuk Fx sama dengan 1 per X plus 1
pada selang 0 sampai dengan 0,625 dengan H adalah selangnya adalah jaraknya adalah 0,125 ya, sehingga ada 6 titik ya. Kemudian hitung untuk yang F 0,3 ya dengan menggunakan polinom Newton-Gregory maju derajat 3 ya, derajat 3. Nah, dari 6 titik ini ya, kita punya alternatif. Karena kita hanya diminta untuk derajat 3 ya. Derajat 3 sampai di sini saja ya. Nah, kita punya alternatif ya. Alternatif yang pertama itu antara 0 sampai dengan ini ya. 0 sampai dengan 375 ya. Alternatif kedua kita bisa pilih 0,125 sampai dengan 0,5 ya. Alternatif ketiganya dari 0,25 sampai dengan 0,625 ya. Nah, untuk memberikan 0,3 dengan polinom Newton-Gregory derajat 3 kita butuh 4 buah titik ya. Ingat kembali bahwa error interpolasi akan minimum jika X terletak di sekitar pertengahan selang. Karena itu titik yang diambil adalah ini. Ya, akhirnya ini menggunakan alternatif yang kedua. Ya, mulai dari 0,125 sampai dengan 0,5 ya. Ini yang digunakan titiknya ya. Karena X sama dengan 3 itu terletak di sekitar pertengahan selang ini kan gitu. Supaya errornya lebih kecil. Nah, kemudian kita definisikan ya. H itu adalah yang tadi itu jaraknya 0,125. Kemudian dari X sendiri kita bisa peroleh X sama dengan X0 plus SH ini kita bisa hitung untuk S-nya. S-nya kita dapatkan. Nah, setelah kita mendapatkan S, ya kita tinggal masukkan di dalam rumusan yang terakhir tadi yang menggunakan S. Ya, untuk Newton-Gregory untuk maju derajat 3, maka hasilnya seperti ini. Tinggal masukkan saja sebetulnya. Nah, ini yang sama ya, yang digunakan adalah yang di atas ya. Selisih pertama dari F0, selisih kedua dari F0, dan selisih ketiga dari level 3 dari F0 ya. Yang baris atas ini saja. Ini 0 ini ya, minus 0,089, 0,016 dan minus 0,003. Itu yang digunakan di sini. Nah, ini dengan ini ya. Itu untuk yang satu baris itu karena kita tadi memilih selang yang di tengah tadi itu, yang selang alternatif kedua. Ya, sehingga diperoleh nilai ini. Nah, sebagai perbanding nilai sejatinya adalah 0,769. Jadi sama untuk tingkat signifikan 3 ya, 3 angka tingkat signifikan. Nah, jadi manfaat dari tabel selisih maju ini misalkan kita membentuk tabel selisih untuk fungsi. Misalkan kita punya fungsi, ada 3 fungsi itu, yang satu linear sama dengan Y sama dengan X ya, atau fx sama dengan X, kemudian yang ini kuadratik, fx sama dengan X kuadrat, dan juga kita misalkan punya fungsi fx sama dengan X pangkat 3 ya, kubikel. Nah, pada titik-titik X yang berjarak sama ya, titik-titiknya itu jaraknya sama misalkan, yaitu H ya. Sehingga untuk I sama dengan 0, 1, 2, 3 ya, dan seterusnya kita bisa tulis ini. Tapi di sini tabelnya hanya sampai di I sama dengan 3 ya. Maka akan diperoleh ya untuk yang fx sama dengan X, selisihnya untuk selisih pertamanya itu sama dengan H ya. Level pertamanya sama dengan H. Di level keduanya sudah sama dengan 0 ya. Apalagi level ketiganya kan gitu. Jadi dia sudah mencapai 0. Nah, kalau yang untuk yang X sama dengan X kuadrat ya, untuk di level pertamanya ini, di level keduanya sudah bentuknya adalah 2H kuadrat ya, semua sama. Kemudian di level ketiganya 0 ya. Kalau yang X pangkat 3 itu di level keempatnya yang 0 ya, di level ketiganya adalah ini. Sama. Nilainya 6H pangkat 3. Nah, pada ketiga tabel itu dapat disimpulkan bahwa untuk fx sama dengan A, X pangkat N, yang dalam hal ini A itu adalah 1 dan N itu 1, 2, 3, akan diperoleh ya seperti ini rumusannya, dan
ini ya, jadi selisih yang ke n untuk fx tadi itu selisihnya adalah an faktorial kalikan h pangkat n ya, yang ini, yang ini sama yang ini ya. Nih. Ini untuk yang derajat 1, ini untuk yang derajat 2, ini untuk yang derajat 3 ya. Ini rumusannya. Nah, dan akan diperoleh juga untuk yang selisih yang levelnya n plus 1-nya itu akan sama dengan 0 ya. Apa yang mau ditarik kesimpulan dari ini gitu kan? Nah, bila di dalam tabel selisih ditemukan untuk selisih pada level K bernilai hampir konstan ya, bernilai konstan atau hampir ya, tapi tidak sama dengan 0, maka polinom yang tepat menginterpolasi titik-titik itu adalah polinom derajat ke K. Ya, jadi kalau misalkan selisih di level ke K itu dia mempunyai nilai yang hampir atau sudah atau konstan ya, konstan atau hampir, tapi bukan sama dengan 0, maka polinom yang tepat menginterpolasi titik-titik itu adalah ya derajat K itu. Ya. Jadi pada contoh tabel tadi ya, itu contoh ekstrimnya gitu kan, ketika kita punya fungsi x, x kuadrat, dan x pangkat 3. Nah, selisih level 3 konstan. Yang untuk yang tabel 3 itu kan yang ini, x pangkat 3 nih. Ya, ini yang ini konstan kan? Nah, ini sudah konstan ya. Jadi titik-titik tepat diinterpolasi dengan polinom derajat 3. Hal ini sama dengan fungsi aslinya. Ya, fungsi aslinya juga x pangkat 3 gitu kan. Maka titik-titik yang ada di situ akan lebih tepat ketika diinterpolasi dengan polinom derajat 3 ya. Itu. Kalau yang 2 ya sama gitu kan. Yang 2 nanti kita lihat di sini konstannya gitu kan. Di level 2-nya ini. Ya, di level 2-nya. Selisih di level 2-nya ini. Ya, oleh karena itu untuk yang fungsi fx kuadrat ini, yang fungsi sebenarnya ini adalah ini, itu bisa kita dekati akan lebih bagus ketika kita menggunakan polinom interpolasi polinom derajat 2 ya. Tuh. Nah, misalkan bagaimana jika tidak terdapat selisih yang bernilai tetap. Misalkan diberikan tabel selisih bawah ini ya. Nah, misalkan ada tabel seperti ini kan selisihnya kan tidak konstan kan, atau mungkin tidak hampir konstan gitulah. Nah, pada tabel selisih di atas tidak ada selisih ya yang ke K yang mendekati nilai tetap. Nah, jadi untuk fx sama dengan 1/x tidak tepat dihampiri dengan polinom derajat 1, 2, 3, atau 4 di selang 0,1 sampai dengan 0,6. Jadi pada selang ini ya, ketika kita mau membuat interpolasi polinomnya, maka tidak tepat. Tidak tepat itu artinya apa? Sebetulnya bisa, tetapi errornya besar gitu loh ya. Errornya besar walaupun kita menggunakan polinom derajat 1, 2, 3, atau 4 ya. Tetapi ya, jika selang datanya diperkecil dengan pengambilan H yang lebih kecil dan digunakan 4 angka signifikan sebagai berikut misalkan. Jadi selangnya diperkecil tuh menjadi 0,25 sampai dengan 0,3 ya. Kemudian kita menggunakan 4 angka signifikan misalkan untuk hasilnya. Maka dari tabel ini bisa ditemukan selisih ya, selisih untuk yang level 2-nya ini mendekati nilai tetap, yaitu sekitar 0,01 ini sekitar 0,01 ya, hampir konstan lah. Nah, karena itu untuk yang fx sama dengan 1/x dapat dihampiri sebanyak 4 angka signifikan dengan polinom kuadratik di dalam selang ini ya. Di dalam selang ini ya, kita bisa mendekati 4 angka signifikan ya, terserah mau dari mana saja. Kalau misalkan ini adalah kuadratik kan berarti butuh 3 angka ya, 3 angka. Tapi akan lebih kecil errornya ketika yang akan kita cari nilai interpolasinya berada di tengah dari selang. Nah, ini kesimpulannya, tabel selisih bermanfaat untuk menentukan
derajat polinom interpolasi, selang data, dan juga ketelitian yang diinginkan. Ya, jadi bisa digunakan untuk itu. Nah, untuk yang interpolasi polinom interpolasi Newton-Gregory yang mundur ini sebetulnya sama persis, hanya beda notasi dan urutan saja, ya. Hanya beda bentuk, tabel selisihnya juga berbeda sedikit ya bentuknya. Jadi dia modelnya seperti ini, pengurangannya juga seperti ini ya. Nanti hasilnya pun sama persis. Ya, misalkan ini diminta ya contoh ini untuk menghitung derajat 3 untuk yang maju dan mundur ya. Nah, maju ini hasilnya yang ini ya. Kemudian yang mundur hasilnya ini, sama saja gitu kan. Jadi sama saja, hanya beda proses saja, proses maju mundurnya bentuk penghitungan dari selisih. Saya lewati saja. Nah, untuk yang ini adalah interpolasi dari dua variabel ya. Jadi kita juga dimungkinkan ya untuk melakukan interpolasi dari dua variabel, misalkan X dan Y secara bersama-sama. Nah, tapi kita nggak bahas ya, ini hanya gambaran saja ya, bahwa sebenarnya ada dan prosesnya ini dilakukan secara satu-satu ya. Dari arah X dan dari arah Y ya, masing-masing. Ya, ini kita lewati saja ya. Tetapi sekedar kalian tahu saja ya, sebetulnya ada yang seperti ini. Dia melakukan interpolasi untuk dua variabel dengan menggunakan Newton-Gregory maju. Ya, ini contohnya ada juga. Kalau nanti penasaran ya boleh dilihat ya, dicoba. Ini untuk contoh terapannya ya. Ada hasilnya juga. Ya. Saya kira untuk dari sini saya cukupkan sekian ya. Mungkin ada pertanyaan? Ya, nanti untuk yang di materi, oh ya materinya ini saya kirim di chat aja ya. Bentar. Ya, jadi untuk yang materi yang saya kirimkan di Classroom ya sebetulnya hampir sama prosesnya, apa yang dipelajari, tetapi ini lebih detail ya, detail dan banyak contohnya, sehingga untuk penghitungannya akan lebih mudah kita mengikuti yang ini ya. Tetapi nanti ada rumusannya yang sedikit ini ya, lebih yang kirimkan sebelumnya itu lebih jelas juga untuk yang terutama untuk yang tabel itu, tabel selisih baginya ya, di situ rumusnya nempel di situ sehingga enak kalau dilihat. Ya saling melengkapi aja lah, saling melengkapi. Nanti kalian baca sendiri ya untuk yang yang sebelumnya yang saya kirimkan. Ada pertanyaan? Pas? Ini yang on cam cuma berapa orang nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo, yang lain sedang ngapain ini? Ya, 36 ya yang masuk kelas. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Kita sudah 1,5 jam ya, hampir 1,5 jam. Sudah cukup. Nanti minggu depan kita akan masuk pada SPL ya, sistem persamaan linear, mungkin menggunakan Gauss, dan setelah itu nanti diferensial numerik dan juga integrasi numerik ya. Jadi penurunan dengan metode numerik dan juga turunan dengan metode numerik dan integral dengan metode numerik. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya end meeting ya.